ilustrasinya pakai angka pembelian Nagaya dalam jumlah besar. Ya, setiap member membeli Nagaya dalam jumlah besar. Bagaimana jika pasukan kita bukan pasukan yang punya potensi seperti itu? Mereka cuma punya kemampuan beli 2, 3, 5, 10 Nagaya. Ya, bagaimana? Nah, kita lihat sekarang potensinya, Bapak Ibu. Ya, coba kita lihat. Saya buka dulu. Jadi nggak cuma harus beli besar ya, Pak ya. Ternyata kalau memang dari ada teman-teman kita yang Pak, misalkan teman-teman saya cuma bisa beli 10 atau 5 ya, itu setiap bulan tetap bisa ya Pak ya berarti ya? Betul, betul. Ya, jadi bayangkan saja hari ini kita akan lihat potensinya kan, kita akan lihat potensi passive income ke depan ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, jika Anda semua menerapkan prinsip duplikasi, katakanlah kita sepakat dengan tim kita duplikasi 5 ya. Kita lihat potensinya jika 5 orang pasukan elit Anda, frontliner Anda atau level 1 Anda yang langsung Anda rekrut itu belanja setiap bulan 10 koin Nagaya. Ya, dan mereka berkomitmen selama 10 bulan ke depan untuk beli setiap bulan 10. Kita lihat ya, ketika duplikasinya ini terjadi sampai kedalaman 10 generasi, maka omset Anda adalah 152 juta. Bayangkan ini Pak Dani, bukan penjualan recehan lagi. Padahal kalau kita bilang ini kan sepertinya kok jual recehan gitu ya. Jadi taruh kurang lebih nabung sekitar 10 koin ya sekitar 200 sampai 400 ribu lah ya Pak ya maksimal. Iya, kalau kita rata-rata di 250 lah atau 300 ribu lah sampai 10 segitu, bulan ya. ke depan. Setiap bulan, ya. Setiap bulan nabung 300 ribu ya selama 10 bulan. Nah, kita mulai dari frontliner kita ya. Jadi Bapak Ibu ajak 5 orang, kemudian ajarkan mereka, mentori mereka juga untuk bisa melakukan hal yang sama seperti kita. Ya, 5 orang ini kita harapkan juga bisa duplikasi 5. Ya, jadi di level 2 kita tentunya sudah ada 25 orang nanti. Ya, anggaplah setiap bulan Bapak Ibu satu generasi terbentuk. Ya, jadi bulan April Bapak Ibu kerja cari 5 orang yang mau beli 10 Nagaya di bulan ini. Tentunya nanti di bulan depan ingatkan mereka, waktunya ya beli lagi 10 Nagaya. Dan mereka komit untuk beli setiap bulan 10 Nagaya. Nah, di samping mengingatkan mereka, ingatkan mereka juga atau latih mereka, dampingi mereka juga untuk supaya mereka bisa duplikasi 5 orang lagi. Ya, sama seperti Anda. Jadi di bulan Mei diharapkan di level 2 Anda sudah ada 25 orang yang juga mau komitmen beli 10 koin. Nah, sampai 10 generasi. Oke, potensinya adalah 152 juta koin Nagaya. Bayangkan Bapak Ibu. Nyampe ya Pak ya, koin kita cuma 50 juta. Betul, padahal supply kita itu cuma 45 juta kan? Iya. Yang akan dilempar ke market. Betul. Ya, artinya Pak Dani kita bicara probabilitas di sini. Katakan saja ternyata cuma 10%, Pak. Ya, 10% dari target ini tercapai. Itu pun masih 15,2 juta koin, Pak. Wow, luar biasa. Nah, kalau 15,2 juta koin, maka reward yang Anda dapat ya dalam rangka Go Exchange Reward ini, itu semua Anda borong. Ya. Satu orang ya Pak ya, itu diborong satu orang. Wow. Satu orang saja. Ya, jadi kalau satu orang dia achieve 15,2, padahal kan target kita masuk Exchanger di 11.250.000 koin, Pak. Ya, jadi artinya reward yang disediakan perusahaan kan nggak akan lebih dari 350.000. Betul ya? 315.000 koin. Nah, artinya ini diborong sama satu orang. Oke, sekarang kita ngomong lagi, Pak. Probabilitasnya ternyata cuma 1%. Ya, jadi ada satu orang, nih jenderal, yang serius benar mau ngerjakan duplikasi 5. Dia udah dapat 5 orang pasukan elitnya dia, Pak. Ya, yang juga mau seperti dia. Tapi ternyata sampai 10 bulan ke depan hanya 1% tercapai. Itu pun, Pak, 1,5 juta. Bayangkan, omsetnya 1,5 juta. Artinya apa? Untuk reward, untuk 1 juta pertama kan dapat 20.000, Pak Dani. Betul.
Betul ya. Jadi artinya ini 1% pun dapat. Oke, sekarang mungkin ada yang berpikir kalau kita cari pasukan elit 5 orang, komitmennya beli 10 Nagaya setiap bulan sampai 10 bulan ke depan, ya antara gampang nggak gampang gitu ya. Gimana kalau kita coba tanya sama salah satu peserta kita di sini, Pak? Boleh Pak. Silakan. Nah, ini Pak. akan menarik nih. Coba kita pilih secara acak kali ya. Mungkin Pak Benny ada yang bisa dibantu, kita pilih teman-teman kita secara acak. Kira-kira kalau kita pakai konsep seperti ini bagaimana? Siapa nih Pak? Kita pilih Pak. Di sini ada Pak Safril dari Gorontalo. Coba kita dengan Pak Safril ya. Yang mana ya Pak Safril? Muhammad Safril. Pak Safril, boleh tolong dinyalakan videonya? Oke. Silakan Pak. Nah, di sini ada Pak Safril ya. Mungkin harus di unmute mic-nya. Oke. Selamat sore Pak Safril. Selamat sore Pak Dhani. Iya, boleh tolong ceritakan Pak Safril dari mana Pak? Ya, baik Pak Dhani, Pak Benny, Pak Julianus. Ya. Saya dari Gorontalo. Oke. Nah, keseharian saya sebagai PNS. Pertama saya diperkenalkan Naga ini pada bulan Februari. Pada bulan Februari, memang secara konsep, secara planning, saya melihat ini sangat fantastis sekali ya. Apalagi tadi sudah digambarkan kedua presenter kita yang sudah ahli di bidangnya, dengan paparan-paparan yang disampaikan itu sangat luar biasa potensi yang kita akan dapatkan. Cuma memang terkadang kalau di lapangan, apalagi kondisi sekarang, sebelum munculnya Nagaya ini, dan sudah banyak konsep-konsep kripto yang beredar, dan sangat banyak juga yang sangat membuat masyarakat ini kecewa terhadap ini. Nah, kalau saya lihat tadi memang untuk duplikasi-duplikasi, memang gambarannya kita lihat agak mungkin mudah, tetapi mungkin dari sisi prakteknya kita mengalami kesusahan karena dengan sikap pesimis daripada masyarakat yang kita hadapi. Nah, saya kira ini butuh strategi-strategi apa yang lebih simpel, untuk kita bisa ngajak mereka, bisa ngajak mereka. Nah, kalau misalnya lebih sederhana lagi, nah itu yang kita butuhkan saat ini. Bagaimana untuk meyakinkan mereka agar mereka bisa juga berminat untuk bergabung di Nagaya. Saya kira itu beberapa pertanyaan dari saya Pak Dhani. Terima kasih Pak. Berarti ini agak sedikit complicated ya Pak ya, agak sulit ya. Kalau duplikasi 10, beli 10 Nagaya, duplikasi 5, ini agak sulit ya. Iya. Mungkin bisa kita adjust Pak Yunias, bagaimana agak lebih mudah sedikit. Kalau seandainya ya Pak ya, Bapak cuma perlu ngajak 5 orang Pak, yang mau nabung Nagaya, ya ini kita konsepnya konsep nabung ya Pak ya, ngajak mereka nabung Pak. Ya, kalau nabung setiap bulan 250.000 mungkin susah-susah gampang tadi Bapak bilang. Nah, bagaimana Pak jika targetnya bukan nabung 10 Pak, tapi nabung 1 Pak. Nabung 1 Nagaya. Artinya mereka hanya perlu spend ya setiap bulan itu antara 25.000 sampai 30.000 rupiah Pak. Lebih gampang nggak Pak? Gampang Pak, gampang. Lebih gampang. Oke, sekarang kita lihat potensinya ya Pak. Sekarang kita lihat potensinya. Jika cuma 1 saja, ya 1 Nagaya saja. Kita lihat berapa Pak? Potensi omset Bapak 10 bulan itu di 15 juta loh Pak. 15 juta, ya. Kalau kita bicara kemungkinannya hanya 10% saja, jaringan ini bisa tercipta, maka omset Bapak di 10 bulan itu 1,5 juta. Artinya Bapak tetap qualified untuk mendapatkan reward, ya paling tidak di 1 juta pertama itu Bapak sudah dapat 20.000 koin.
Ya. Dan itu hanya satu setiap bulan ya Pak Yunias ya? Satu setiap bulan Pak Dani. Jadi harga satu bungkus rokok lah kurang lebih. Betul. Betul, betul, Nah, betul. oke. Tapi kita perlu adjust lagi nih Pak Dani. Ya, saya pikir ini sangat ideal lah. Kalau kita duplikasi 5, targetnya mereka perlu nabung setiap bulan 1 ya selama 10 bulan. Ini semua orang seharusnya menurut saya sih bisa melakukan. Ya. Iya, betul. Nah, tapi bagaimana jika gini Pak Dani? Mereka ini masing-masing hanya perlu beli 1 kali saja. Nggak perlu 10 kali. Jadi anggap saja mereka beli 1 kali ya 10 koin gitu ya. Sekali saja. Berarti nggak setiap bulan ya, tapi belinya satu saja sekali. Satu saja. Potensinya saya kasih lihat ya. Seperti ini Pak. Ini potensinya. Wow. Ini sekali doang ya Pak ya berarti ya? Sekali saja Pak. Jadi target duplikasi 5, beli Nagayanya hanya 1 kali saja, masing-masing beli 10. Jadi mereka hanya siapkan dana antara 250 sampai 300 ribu rupiah. Ya. Maka Anda itu akan mendapatkan omset di 122 juta koin. Nah, sekali lagi, nggak mungkin kan, karena kita punya koin yang mau di supply-nya cuma 45. Ya. Ya, jadi kita bicara lagi Pak Dani, ini probabilitas. Artinya, kalau 1% saja Pak, 1% saja ini jadi, sudah 1,2 loh Pak. Betul ya, 1,2 juta omset kita, dan kita mendapatkan reward 20.000 koin. Ya, jadi nggak nyangka ya Pak ya? Nggak nyangka ya. Nah Bapak Ibu nanti detailnya bisa dicek di sini ya. Ini perhitungannya kok ini bisa muncul angka sekian dari mana? Ini semua ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa minta filenya, boleh di-adjust sendiri. Target duplikasi berapa? Beli Nagaya sekali berapa? Targetnya bisa nggak kita dapat reward? Nah itu bisa di-adjust masing-masing. Jadi untuk Pak Safril ini lebih mudah Pak? Lebih mudah Pak Dani. Saya kira jadi bagi teman-teman juga jadi harusnya lebih mudah ya kalau seperti ini ya. Iya. Betul, sangat mudah Pak Dani. Iya, mari kita kembangkan di Gorontalo Pak ya. Siap, siap. Mantap. Terima kasih Pak Syafril. Ya, sama-sama. Ya, Oke. Baik, kembali teman-teman, saya cuma menyarankan saja jika Bapak Ibu ingin benar-benar duplikasinya ini bisa berjalan sampai 10 generasi, Bapak Ibu fokus saja di level 1 dan level 2. Mentori mereka. Ya, dan itu masuk akal. Karena jika kita mentori level 1 itu kan cuma 5 orang. Kemudian level 2 itu total 25 orang. Ya, jadi kalau di total level 1 dan level 2, kita hanya memuridkan 30 orang. Ya, kita hanya perlu mendampingi, perlu mentraining mereka ya, dari waktu ke waktu, itu hanya 30 orang. Ya, dan pastikan Bapak Ibu pasukan elit kita itu kan di level 1 yang 5 orang ya, itu juga mampu melakukan hal yang sama, mengawasi 2 level di bawah dia. Ya, jadi setiap orang melakukan tugasnya, awasi saja, mentori saja 2 level, semua sampai turun ke 10 level. Percaya, ini pasti jalan Bapak Ibu. Berarti hanya fokus pada anak dan cucu ya Pak Yunias ya? Betul, mentoringnya ya, mentoringnya gitu. Ya tentunya kita perlu kontrol juga sampai di level 3, yang mana yang tidak duplikasi. Nah, kalau level 3 ada yang nggak duplikasi, berarti ini ada yang miss di level 1 atau level 2 kita kan? Artinya mereka mungkin belum sepenuhnya memahami prinsip duplikasi. Nah, kita training lagi, panggil lagi, Pak. Yang di training bukan level 3, Pak. Tapi level 1 atau level 2. Gitu. Karena itu yang paling masuk akal. Kalau kita mau turun sampai level 3, level 4 udah nggak masuk akal, Pak. Nggak mampu gitu.